Salah satu permasalahan yang banyak terjadi di Jepang saat ini adalah banyak sekali diberitakan di media sosial bahwa di pedesaan khususnya banyak rumah-rumah kosong terbengkalai. Orang Jepang menyebut rumah kosong tersebut dengan nama akia. Bukan hanya rumah kosong saja, tetapi banyak warga Jepang sendiri yang enggan untuk tinggal di perumahan kosong tersebut. Diakibatkan banyak beberapa faktor. Yang pertama, karena saat ini angka kelahiran di Jepang sangat rendah sekali, ditambah dengan banyaknya lansia. Otomatis ketika lansia tersebut meninggal, tidak punya keturunan, maka rumah-rumah yang mereka punya akan terbengkalai. Banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi, dan itulah gunanya pemerintah memberikan solusi karena memang di tengah angka kelahiran yang sangat rendah. Jadi bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik? Karena berita ini bukan hanya sekedar rumor. Mulai 2023 dan 2024 menjelang 2025 ini ternyata sudah sangat rendah sekali harga dari akia tersebut. Oke, jadi ini kehebohan ini udah dimulai dari 2023-an ya. Banyak sekali iklan-iklan, berita-berita berseliweran ya di media sosial, dibagikan oleh berbagai portal-portal berita kan gitu ya, mengenai rumah-rumah kosong di Jepang yang dijual murah-murah gitu ya. Ada yang cuman berapa 15 juta gitu ya rupiah ya, 20 juta gitu, bahkan ada yang lebih murah lagi. Dan mulai akhir 2024 ini lebih menghebohkan lagi. Ada lagi bukan isu ya, berita tentang kalau mau tinggal di desa gitu ya, itu dikasih uang 500 juta gitu. Kalau mau tinggal di Hokkaido, di Takahama, dapat 5 juta yen atau 500 juta gitu ya. Nah, apakah berita seperti ini benar? Oke, saya dari kemarin sebenarnya udah bikin video, cuman videonya bolak-balik gagal gitu ya karena kesibukan. Jadi berita seperti ini benar ya. Itu yang dibagi-bagikan itu atau yang dijual murah itu namanya akia gitu. Akia itu adalah rumah kosong yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya karena pertama pemiliknya udah tua, meninggal dunia gitu ya, dan dia tidak punya ahli waris, atau dia tidak mau mewariskan rumahnya ke ahli warisnya. Jadi di Jepang banyak begitu ya. Orang tua punya anak, punya ahli waris, punya harta waktu meninggal, itu hartanya nggak diwariskan ke anak-anaknya. Dia bikin surat wasiat, itu diserahkan kepada negara. Dan nanti yang mengambil alih itu pemerintah daerah di mana tempat dia tinggal. Jadi atau ada juga yang rumah-rumah akia itu yang ditinggalkan, dikosongkan oleh pemiliknya karena dia pergi merantau, pergi ke luar kota untuk mencari nafkah atau untuk apa, dan akhirnya karena dia nggak mau pulang lagi, rumah itu diserahkan ke negara gitu, bukan ke ahli warisnya. Nah, itulah akia. Nah, akia ini kondisinya sih sebenarnya bukan secara standarisasi rumah-rumah tinggal di Jepang, akia ini tidak layak sebenarnya karena sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Rumah ini banyak yang lapuk, banyak yang rusak, begini dan begitu. Belum juga lagi banyak isu-isu tentang hantu-hantu yang udah ada di akia ini. Namanya juga rumah kosong yang ditinggalkan bertahun-tahun cuy ya. Oke, terus apakah gampang mendapatkan akia ini? Apakah persyaratannya itu mudah? Begitu, jawabannya tidak. Jadi di video ini saya membagi nanti dalam 2 part ya. Ini part pertama, karena ntar kalau kepanjangan kamu bosan nontonnya. Bosan nonton lihat muka saya yang bulan ini. Part pertama ini saya bahas tentang akia-akia yang berada di pinggiran kota ya. Nah, itu kemarin saya sempat ke kantor Pemda ya, atau Syakuso, dapat informasi sedikit tentang akia. Jadi siapa yang boleh beli akia? Nah, kalau di pinggiran kota ini yang bukan di desa atau di gunung ini, akianya tidak diberikan gratis ya, dijual. Oke. Tapi siapa yang boleh beli akia ini?
Yang boleh beli Akiya ini adalah orang-orang yang pendapatannya itu rendah, begitu. Jadi dia ada levelnya. Kalau saya nggak ngerti ya pendapatan rendahnya itu serendah apa, saya nggak ngerti. Cuman yang berpendapatan rendah, kemungkinan ini pendapatan per tahunnya ini cuma sekitar 1,5 juta, 2 juta gitu kayaknya. Pokoknya orang yang penghasilannya rendah lah per tahunnya. Ini yang boleh beli Akiya, gitu. Sebab kalau yang penghasilannya bagus, 3 juta misalnya, 2,5 juta, 3 juta ke atas gitu, itu nggak boleh beli Akiya. Mereka harus nyewa apartemen, atau beli apartemen, atau nyewa rumah, atau beli rumah. Nggak boleh beli Akiya. Kalaulah Akiya ini dibebaskan boleh dibeli oleh siapa saja, maka banyak sekali orang-orang asing yang akan membeli Akiya ini. Kan sesuatu hal yang menguntungkan gitu kan, punya properti di Jepang gitu dengan harga murah. Makanya nggak mungkin ini bisa dibebaskan gitu, boleh dibeli oleh siapa saja. Jadi tahap pertamanya itu kriterianya ya. Yang kedua izin tinggalnya. Izin tinggalnya ini harus berkelangsungan gitu ya. Nggak bisa TG, Ginoji Suse itu nggak bisa beli karena mereka 3 tahun pulang, 5 tahun pulang. Nah, kalau pulang nih rumah terbengkalai lagi kan gitu. Nah, minimal kayaknya engineering udah bisa beli deh. Engineering 32 terus bisa beli, atau yang bisa sultan. Yang penting visanya ini bisa berkelanjutan. Nggak terbatas gitu mau sampai berapa dia tinggal di Jepang gitu. Nah, terus di tempat saya tinggal, jikalau kita boleh dan bisa membeli Akiya, kita itu dapat bantuan 2 juta yen alias 200 jutaan. Nah, bantuan itu untuk apa? Bantuan itu bukan untuk makan orang yang beli rumah ini, penghasilannya rendah, dia beli Akiya dapat 2 juta yen buat makan, bukan. Karena itu tadi kondisi Akiya ini itu sangat memprihatinkan, di bawah standar rata-rata rumah tinggal di Jepang. Makanya dikasih 2 juta yen untuk biaya renovasi. Gitu. Kenapa dikasih uang 2 juta yen untuk biaya renovasi? Agar ya pekerjaan renovasi ini bisa ya memberikan pemasukan kepada orang-orang lain. Siapa orang lain itu? Ya tukang bangunan. Tukang bangunan daripada nganggur mending dikasih kerjaan renovasi Akiya. Gitu. Nanti tukang bangunan dapat kerjaan renovasi Akiya, dia kan bayar pajak, nah, pajaknya kembali ke pemerintah daerah. Dan yang beli Akiya juga begitu, karena udah punya rumah tinggal sendiri, dia bisa bekerja dengan nyaman, ya nggak perlu pusing mikirin bayar apa tuh segala macaman. Pajak dia bisa dia bayarkan dengan lancar ke pemerintah daerah. Nah begini, ini program pertama Akiya yang di pinggiran kota, ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa beli, izin tinggal juga dilihat. Nah terus itu tadi ya, ada program berkelanjutan agar ekonomi Jepang ini nggak macet gitu. Nah untuk Akiya yang berada di pedesaan, di pegunungan, yang kalau mau tinggal di sana dikasih uang sampai 5 juta yen atau 500 juta, nah itu kita bahas di part 2. Oke, nah terima kasih karena sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ikuti yang part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.